Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Mancup lagi. Kita belajar matematika. Kali ini kita mau bahas tentang fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat, apakah fungsi kuadrat itu, terus jenis-jenisnya dan bagaimana macamnya, kemudian tentang nilai optimum dan sumbu simetri tentunya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian mendapatkan manfaat yang sama juga. Oke, kita mulai aja dari nomor 1. Kita punya di bawah ini yang bukan fungsi kuadrat. Oke, fungsi kuadrat itu bentuknya kayak gimana sih? Fungsi kuadrat itu bentuknya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Artinya apa? Di sini kita punya variabel x dan yang paling tertinggi variabel x kuadrat. Nah, udah intinya itu aja dulu ya. Ada x terus x kuadrat paling tinggi. Berarti kira-kira di mana yang bukan? Nah, kalau dari sini kita punya ini benar ya, karena ada x kuadrat, betul, ini benar. Nah, c yang salah ya. Kenapa? Karena si x-nya enggak kuadrat ya, x-nya cuma satu. Nah, itu disebut dengan fungsi linier ya, fungsi linier. Kenapa? Karena bentuknya nanti jadi garis dia. Karena x-nya cuma pangkat satu. Oke, itu dia nomor 1 ya. Kemudian ke nomor berikutnya. Kayak kita punya fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c adalah bilangan real dapat dipenuhi kecuali. Nah, tadi kita punya apa? X-nya ada x, ada variabel di sana dan harus kuadrat. Artinya paling tinggi x kuadrat ya. Kalau x pangkat satunya nggak ada gimana? Nggak apa-apa. Kalau konstantanya nggak ada nggak apa-apa. Yang penting x-nya dulu kuadrat. Nah, kalau misalkan x-nya atau si x kuadrat hilang nggak ada, berarti ya bukan. Nah, berarti ini bisa nih hilang ya. Kalau misalkan b-nya 0, c-nya 0 nggak masalah ya, karena tetap ada x kuadrat. Kalau c 0 juga nggak masalah, b-nya 0. Nah, ini yang masalah. Kenapa? Karena nanti ketika x-nya diganti dengan a-nya diganti dengan 0, nanti jadi 0 tambah bx tambah c ya, dan seterusnya, sehingga nanti di sini x kuadrat hilang, sehingga jawabannya atau yang tidak boleh ya adalah si D. Jadi D ini nggak boleh terjadi. Jadi fungsi kuadrat bisa terjadi kecuali alias nggak akan terjadi ketika apa? Ketika A-nya 0. Oke. Lanjut ke berikutnya. Kita punya di antara titik berikut yang terletak pada kurva x kuadrat min 3x ditambah 6. Artinya apa ya? Artinya masukin aja ke kurvanya, kira-kira yang mana ya. Kalau misalkan kita punya min 1 2, masukin ke sana, min 1 2 masukin ke fungsi kuadratnya. Nanti apakah benar dia 2, x-nya masukin min 1, maksudnya min 1 kuadrat dikurang 3 kali min 1 ditambah 6, apakah 2? Coba kita lihat, min 1 kuadrat 1 plus 3 plus 0, pasti enggak 2 ini ya. Ini jadinya 10, berarti salah. Masukin nih, terus yang kedua x 0, berarti 0 kuadrat min 3 kali 0 tambah 6, ternyata 6, berarti salah juga. Kita masukin lagi yang x 1 kuadrat min 3 kali 1 tambah 6, apakah dia jadi berapa itu? Sorry, nyampe benar ya. Kalau kita masukin 0 ternyata 6 ya. Oh iya ya, salah ya. Saya nggak lihat ya. Berarti ini jawabannya udah benar nih. Jawabannya udah benar. Jadi jawabannya adalah B ya. Ketika x dimasukin 0 ternyata jawabannya 6 ya. Oke, sip, mantap. Jadi jawabannya 0,6. Oke, terus kita coba lagi nomor berikutnya. Kita punya fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, a1 b sama dengan 1 c. Ini tinggal masukin aja ya. Jadi masukin, jadi fx nanti a nya 1 berarti 1 kali x kuadrat ditambah b nya min 1 kali x ditambah c, sehingga jadi apa nih? Jadi x kuadrat min x c nya berapa? C nya adalah 5, c nya 5, berarti tambah 5, berarti tambah 5, berarti x kuadrat min x tambah 5. Yang mana tuh? X kuadrat min x tambah 5, beta ya. Oke, sip, mantap. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara fungsi kuadrat berikut yang kurvanya terbuka ke bawah. Nah, maksudnya apa nih? Nah, ini berkaitan dengan
ABC ya. Nah, di sini ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx ditambah c. Nah, kalau kita mau ciri-ciri dari A-nya ini, A lebih dari 0, A kurang dari 0. Nah, kalau zaman saya dulu ngapalin begini, A-nya lagi positif nih, lebih dari 0, berarti dia begini nih. Nah, itu dia ya, gampang ngapalin ya. Kalau dia A-nya lagi negatif, dia lagi negatif berarti bentuknya begini nih. Kalau lagi positif tersenyum, kalau lagi negatif berarti dia cemberut. Nah, berarti si A-nya supaya dia membuka ke bawah, si A-nya harus negatif yang ini ya, si A-nya harus negatif. Kita lihat aja A-nya yang negatif. A-nya, ingat A itu yang di depan x kuadrat, ini positif berarti bukan. Ini x kuadratnya positif berarti bukan, harus A yang negatif. Nah, ini A-nya negatif nih. Nah, ini pasti membuka ke bawah. Nah, lihat ya. Oke, itu ciri-ciri daripada si A ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita punya di antara kurva berikut yang kurvanya memiliki sumbu simetri di sebelah kanan. Wah, apalagi nih sumbu simetri? Ya, sumbu simetri. Nah, kalau misalkan dia bentuk si fungsi kuadrat itu berbentuk parabola begini ya. Nah, ini dia. Ada posisi-posisi atau titik di mana dia dari atas turun, mentok terus ke atas lagi, atau misalkan dari bawah turun ke atas naik. Nah, itu mentok dia balik lagi. Nah, ini disebut dengan titik maksimum minimum atau titik balik lah ya. Titik balik artinya dari awal dari naik ke turun ya, balik dari turun ke naik ya, jadi balik ya. Nah, terus dari titik baliknya ini kita punya apa? Kita punya yang namanya x puncak ya, atau xp lah, xp yp. Nah, ini dia XP YP. Nah, XP ini sendiri biasa disebut dengan sumbu simetri. Nah, kenapa? Karena dia posisinya ketika dipotong di sebelah sini, kiri kanannya sama, potong sini kiri kanannya sama, seimbang. Nah, makanya disebut sumbu simetri. Kalau YP kita sebut dengan nilai apa nih, bisa nilai max, nilai min ya. Kalau kondisinya dia dari membuka ke atas berarti minimum, kalau dia membuka ke bawah berarti maksimum ya. Nah, berarti kita ngomongin apa? Kita ngomongin x daripada si titik balik ya, ngomongin x daripada titik balik. Terus bagaimana rumusnya? Oke, sekarang kita bahas rumusnya. Nah, rumusnya untuk xp atau x ada titik balik adalah min b per 2a. Nah, kalau yp adalah min d per 4a. Masih ingat ya, d apaan? D itu adalah b kuadrat dikurang 4ac ya, atau biasa disebut dengan diskriminan. Berarti kita nyari apa? Kita nyari sumbu simetri di sebelah kanan. Sumbu simetri yang di sebelah kanan berarti kalau gitu kita nyari xp yang positif ya. Dengan cara seperti itu kita bisa, atau nanti cara lain juga bisa ya. Kita coba cari yang ini dulu ya. xp sama dengan min b per 2a. Oke. Nah, untuk yang A ini kita punya A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 4, dan C-nya adalah minus 9. Oke, kita masukin ke XP. XP-nya adalah min B per 2A minus 4 per 2 kali 2. Jadinya apa nih? Jadinya negatif. Berarti X-nya di sebelah kiri. Nggak boleh ya, harus yang sebelah kanan. So, karena X yang positif adalah X sumbu simetri yang sebelah kanan ya, adalah X yang positif. Kita lanjut lagi ke yang B. Salah. Yang B itu kita punya A-nya adalah min 1 dan B-nya adalah min 3 dan C-nya adalah min 9. Maka XP-nya adalah min B per 2A min 3 per 2 kali min 1. Min kali min plus kali min negatif lagi ya. Kita cari XP yang positif, berarti B salah juga. Lanjut yang C. Yang C itu A-nya 1, B-nya 5 dan C-nya adalah 8. Maka kita punya XP min B per 2A min B min 5 per 2 kali negatif juga. Berarti C tetap salah. Berarti kemungkinan D nih ya. Kita coba lihat. Yang D, A-nya adalah 1, B-nya adalah min 1, dan C-nya adalah 10 ya.
Nah, terus sehingga kita punya XP-nya adalah min 1/2 kali 1. Nah, positif. Sip. Itu dia, berarti jawabannya adalah domba ya. Untuk mencari sumbu simetri yang sebelah kanan berarti XP yang positif. Nah, atau bisa juga pakai cara yang lain. Ada cara lain, ada ya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan karakteristik daripada si B ya. Nanti si B bisa lebih dari 0, B-nya kurang dari 0. Kita lihat B-nya aja. Kalau misalkan di sini B yang disebut B itu berarti cara ngapalinnya. Kalau misalkan dia membuka ke atas berarti dia lebih besar ke kiri. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ini ibaratnya dia nempel di tiang, dia lebih berat ke kiri, berarti dia jatuh nanti, jatuh ke kiri dia bentuknya jadi begini. Nah, tandanya apa? Tandanya lebih besar. Nah, sama tuh. Ya, jadi ngapalinnya begitu ya. Lebih besar kalau dia muka ke atas atau muka ke bawah lebih besar ke kiri atau ke kanan. Jatuhin aja ke kiri atau ke kanan itu, terus tandanya jadi apa? Tanda lebih besar atau lebih kecil. Coba kita cobain yang sebelah kanannya ya. Sini nih. Oke, coba ini sebelah kanannya. Nah, kalau dia berarti membuka ke kanan ya. Kenapa? Karena kalau jatuh nanti jatuh nih ke kanan berarti jadi tandanya begini ya. Nah, kayak gitu modelnya. Oke. Nah, terus berarti kalau dia membuka ke bawah berarti ini lebih besar kanan, ini lebih besar ke kiri. Nah, sekarang kita lihat yang sumbu simetrinya di sebelah kanan. Sumbu simetri di sebelah kanan berarti dia harusnya sumbu simetri sebelah kanan berarti ya kemungkinan yang ini atau yang ini. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena ya posisinya dia di sebelah sini ya, harus di sebelah kanan. Sumbu simetri adalah tadi titik puncak paling gede atau paling kecil. Nah, sekarang kita lihat apa yang ini. Yang bawah sini berarti dia membuka ke bawah berarti A-nya kurang dari 0 ya, karena dia negatif. Tandanya begini tadi ya, muka ke bawah. Kemudian kita lihat B-nya ya, B-nya lebih dari 0. Berarti kita lihat yang A-nya negatif, B-nya positif. A-nya negatif, ini ada nih A-nya negatif. Tapi B-nya positif enggak, bukan ya kan? Terus A negatif lagi nggak ada ya. Terus kita lihat yang sebelah sini, dia membuka ke atas berarti A-nya positif karena begini kan. Nah, tapi B-nya negatif, artinya apa? Jadi A-nya sama B-nya harus tandanya beda ya. Nah, terus kalau A-nya positif, ini yang A juga positif tapi B-nya positif juga, salah. Kemudian yang C positif salah. Nah, ini nih A-nya positif, B-nya negatif. Jadi jawabannya tetap D tadi ya. Nah, itu dua cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan si sumbu simetri ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri berkaitan dengan karakteristik B dan menggunakan tadi rumus apa? Rumus XP atau rumus sumbu simetrinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berlatih. Next, tunggu video berikut untuk menjelaskan fungsi kuadrat lagi. Oke? Bye bye.